Oke, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu saham yang lagi banyak diobrolin, yaitu Aram atau PT Tripar Multivision Plus. Ya betul, perusahaannya sang raja sinetron. Nah, kinerjanya ini lagi naik turun banget. Bikin banyak dari kita, para investor, jadi bertanya-tanya, ini tuh sebenarnya hidden gem atau jangan-jangan malah value trap? Yuk, kita coba kupas bareng-bareng datanya. Gini, sebelum kita ngomongin angka-angka, penting banget buat kita kenal dulu siapa di balik RAAM. Kita ngomongin soal legenda loh, Ram Panjabi. Beliau ini yang bangun semuanya dari nol mulai dari PT Parkit Film di tahun 1963. Jadi, ini bukan perusahaan yang baru muncul kemarin ya. Ini tuh dinasti hiburan yang udah punya nama dan pengalaman puluhan tahun. Fondasinya kuat banget. Tapi, ya namanya juga bisnis kan, sekuat apapun legendanya, pasti ada masanya diuji. Dan sekarang, sepertinya Ream lagi ada di titik itu. Di sebuah persimpangan yang jujur aja krusial banget. Di belakang ada warisan kejayaan yang mentereng, tapi di depan, tantangannya berat. Nah, disinilah letak ceritanya, letak peluang investasinya. Coba kita lihat perjalanannya sebentar. Mulai dari Parkit Film di 63, terus ganti nama jadi Multivision Plus di tahun 90, sampai akhirnya, boom, mereka IPO di tahun 2023. Ini momen penting banget. Dan sekarang, mereka lagi siap-siap buat langkah strategis berikutnya yang bakal nentuin nasib perusahaan ini ke depannya. Jadi kita masuk di saat yang menarik banget nih. Nah, ini dia. Kita langsung ke intinya. Tantangan yang tadi saya sebutin itu bukan main-main. Lihat angka ini. Tahun 2024, mereka catat rugi bersih sampai 178,8 miliar. Hampir 179 miliar. Wow! Angka segede ini jelas bikin kita semua mikir kan, ini ada apa sebetulnya sama sang raja? Kok bisa sampai begini? Tapi tunggu dulu. Manajemennya nggak cuma diem aja kok. Mereka udah punya rencana, udah punya game plan buat balik lagi. Ada 3 pilar strategi utama yang mereka siapkan. Yuk, kita bedah satu persatu. Ini dia. Cetak biru kebangkitan RAM. Dan langsung kelihatan hasilnya. Coba lihat di grafiknya. Dari rugi 178 miliar di 2024, mereka berhasil pangkas kerugiannya jadi tinggal 54 miliar aja di 2025. Gila kan? Penurunannya drastis banget. Ini sinyal positif pertama. Bukti kalau langkah efisiensi dan konsolidasi mereka tuh beneran jalan. It's working. Oke, jadi cetak birunya gimana? Gampangnya gini. 1. Beres-beres keuangan, ini udah kelihatan hasilnya. 2, mereka butuh bensin baru, butuh modal segar. Caranya lewat rights issue. Nah, yang ketiga ini nih yang paling seru. Bensin itu mau dipakai buat apa? Buat ekspansi agresif. Mereka mau bangun 50 bioskop baru. 50! Sekarang kita bahas bagian yang paling penting buat kita sebagai investor, rights issue. Nah, ini tuh ibarat pedang bermata dua. Kenapa? Karena di satu sisi ini adalah tiket emas buat mereka bisa ekspansi gila-gilaan. Tapi di sisi lain ada resiko yang wajib Anda tahu, namanya dilusi. Biar lebih jelas ya, peluangnya apa? Yaitu tadi, dapat duit seger buat bikin film, web series, sinetron baru, dan yang paling utama, buat modalin pembangunan 50 bioskop itu. Ini mesin pertumbuhan mereka di masa depan. Terus risikonya apa? Nah, ini buat Anda. Kalau Anda punya saham RAM tapi nggak ikut rights issue ini, porsi kepemilikan saham Anda bisa menciut atau terdilusi, berkurangnya bisa sampai sekitar 16%-an. Jadi ini keputusan besar yang harus Anda pikirkan baik-baik. Oke. Dengan semua cerita ini, ada rugi besar, tapi ada rencana besar juga. Pertanyaan paling pentingnya sekarang adalah, harganya gimana? Apakah saham RM di harga sekarang ini beneran murah, alias sebuah value play? Atau jangan-jangan ini cuma jebakan, sebuah value trap? Yuk kita intip valuasinya. Nah ini yang menarik. Lihat metriknya. Price to book value atau PBV-nya cuma 1,24 kali. Artinya apa? Artinya harga sahamnya itu nggak jauh beda dari nilai bukunya, nilai aset bersih perusahaannya. Untuk sektor media, angka segini tuh bisa dibilang murah. Inilah yang bikin banyak orang bilang RAM itu value play. Tapi ingat ya, valuasi murah ini bukan tanpa alasan. Ada risiko besar di baliknya, yaitu berhasil nggak mereka eksekusi rencana ekspansinya? Poin utamanya gini, dengan PBV serendah itu, secara teori, downside risk atau risiko harganya jatuh lebih dalam lagi itu jadi lebih terbatas. Kenapa? Karena bisa dibilang harga sekarang tuh udah menghukum sahamnya, udah mencerminkan kondisi jeleknya. Jadi kayak ada semacam bantalan atau jaring pengaman buat kita sebagai investor. Terus kita harus gimana? Apa action plan-nya? Oke, dari semua data tadi kita bisa pecah jadi 2 strategi yang beda.
Satu buat Anda yang mikirnya jangka panjang, dan satu lagi buat yang suka main cepat, para trader. Kita bahas dua-duanya. Buat Anda yang investor jangka panjang, ini jelas masuk kategori value play. Strateginya gimana? Cicil beli. Kumpulin pelan-pelan pas harganya lagi turun. Atau buy on weakness. Area idealnya ada di sekitar 190 sampai 210. Anda bertaruh pada apa? Anda bertaruh kalau rencana turnaround ini berhasil dan 50 bioskop barunya itu bakal ngasih kontribusi keuntungan di akhir 2026. Kuncinya di sini cuma dua, sabar dan percaya sama tesisnya. Nah, kalau Anda seorang trader, ceritanya beda. Kita manfaatin momentum. Ada katalis nih, RUPSLB tanggal 5 Mei nanti. Bisa jadi ada gejolak harga. Target take profitnya di mana? Coba lirik area resisten di 246. Tapi yang paling penting, disiplin. Pasang stop loss kalau harganya jebol ke bawah 180. Ingat, ini mainnya momentum, bukan investasi jangka panjang. Jadi kesimpulannya kita kembali lagi ke pertanyaan besar di awal. Dengan semua rencana ambisius dan risiko yang juga nggak kecil ini, mampukah sang raja ini beneran comeback dan merebut kembali tahtanya? Jawabannya, teman-teman, ada di satu kata, eksekusi. Dan cuma waktu yang bisa menjawabnya.